Anda kembali bersama Sergap. Akibat selang saluran oli mobil kren bocor, sejumlah sepeda motor tergelincir dan jatuh di flyover Keranji, Kota Bekasi. Akibatnya seorang pengendara motor menabrak mobil kren hingga tersangkut. Di flyover Keranji. Sejumlah pengendara motor tergelincir dan terjatuh di flyover Keranji di Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pengendara terjatuh akibat jalan licin karena tetesan oli dari mobil kren yang mengalami mogok mesin. Pengendara yang terjatuh ini pun langsung ditolong oleh warga dan kendaraannya ditepikan ke pinggir jalan. Bahkan seorang pengendara menabrak mobil kren hingga motornya terjepit. Ini ya cuma tangan aja patah, dua-duanya. Begitu sebelum kecelakaan kan rambu-rambu itu belum ada tuh Pak. Mungkin kelalaian dari ini juga. Ya saya mau minta pertanggungjawabannya aja, karena kan ini lalai juga, karena di sana juga belum ada dipasang rambu-rambu. Olinya dari atas berarti iya. ya? Pas udah kejadian begini baru dipasang rambu-rambu. Udah ketemu Pak orangnya Pak? Udah orang ketemu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Sopir belum mahir mengemudi, mobil bak terbuka terjun ke laut di dermaga Pelabuhan Burhu Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Puluhan warga berupaya menarik sebuah mobil bak terbuka yang masuk ke laut di dermaga Pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mobil kehilangan kendali saat melaju kencang di atas dermaga Pelabuhan Murhum. Akibatnya mobil langsung masuk ke laut sedalam 15 meter. Sebelum kejadian, sang sopir akan memindahkan barang bawaannya ke kapal. Dia tidak bisa melatasi mungkin kendaraannya yang agak kencang, jadi dia tidak bisa menginjak rem dengan benar, sehingga mengakibatkan mobil L300 tersebut masuk ke air, dalam hal ini terjun dan tenggelam, dan di mana ada orang di kendaraan tersebut. Meski mobil mengalami kerusakan, namun sang sopir selamat. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Kawanan pencuri membobol asrama atlet bulu tangkis di Surabaya, Jawa Timur. Sepeda motor gede moge milik atlet Jatim digasak pelaku. Kawanan pencuri berjumlah 3 orang ini masuk ke dalam teras asrama setelah sebelumnya berhasil merusak gembok dan membuka pagar asrama. Kawanan pencuri yang aksinya terekam kamera CCTV membawa kabur sebuah motor gede milik Nur Yahya Adi, 22 tahun, atlet bulu tangkis Jawa Timur peraih medali perunggu di PON Papua. Tidak hanya itu, sepeda motor milik atlet lainnya mengalami kerusakan pada kontak sepeda motor. Diduga pelaku hendak mencuri sepeda motor tersebut namun gagal. Kejadian pencurian yang terjadi pada Minggu tengah malam di Jalan Bulak Rukem Timur ini baru diketahui keesokan harinya oleh pemilik asrama. Kemungkinan juga mau diambil 2, soalnya kok pelakunya ada 3, yang 1 pakai motor sendiri. Berarti Mas yang kehilangan sepeda belum tahu ya? Atau tidak di lokasi? Tidak di lokasi. Berarti belum tahu juga? Sekarang udah tahu karena langsung ditelepon itu langsung dia datang. Saat kejadian, seluruh penghuni asrama termasuk korban tidak berada di lokasi karena sedang mengikuti turnamen di Jember. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Motor milik pedagang bubur keliling dirampas komplotan begal di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Motor pedagang bubur ini dirampas di Jalan Soekarno-Hatta, Cibitung, Bekasi malam hari saat jarang warga melintas. Korban memilih lari meninggalkan motor saat 4 komplotan begal menghadang dan mengancam dengan senjata tajam. Motor dibawa kabur begal, sementara perlengkapan berjualan bubur ditinggal.
Menggunakan jasa pengiriman barang, komplotan penyelundup narkoba jenis hasis beraksi di Gianyar, Bali. Untuk mengelabui petugas, para pelaku berubah bentuknya menjadi permen hingga coklat. Berbagai cara dilakukan pelaku penyelundup narkoba di Gianyar, Bali. Agar tak dicurigai petugas, para pelaku berubah narkoba jenis hasis menjadi panganan seperti permen hingga coklat. Lebih dari 1 kilogram barang haram tersebut disita dari kawasan Ubud. Saat beraksi, para pelaku yang masih diburu menggunakan jasa pengiriman dengan alamat fiktif. Pelaku telah 3 kali mengirim barang haram tersebut dari Amerika. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Nawayun Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh